Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang akan mendengarkan dan merenungkan bersama akan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita akan membaca dari Ibrani pasal yang ke-11. Kita baca ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Karena iman maka Abraham, tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi di sini karena iman Abraham taat dan rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kita tahu bersama bahwa Ishak adalah anak yang dijanjikan Tuhan. Dan Abraham menunggu penggenapan janji tersebut 25 tahun. Jadi 25 tahun bukan waktu yang singkat untuk menunggu penggenapan janji Tuhan. Kita tahu bersama ketika Abram dipanggil oleh Tuhan dalam Kejadian pasal 12, Abram pada saat itu berusia 75 tahun. Dan ketika Abram akhirnya mendapatkan Ishak melalui Sarah, itu umur Abraham pada saat itu adalah 100 tahun. Artinya ada 25 tahun Abraham menunggu penggenapan janji itu. Dan kita tahu bersama ada dinamika yang luar biasa dalam kurun waktu 25 tahun, baik dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga Abraham dan Sarah, juga dalam kehidupan iman mereka. Dan akhirnya Tuhan menggenapi janji. Tuhan memberikan Ishak sebagai anak perjanjian. Dan akhirnya Ishak bertumbuh menjadi pemuda yang saya yakin itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Abraham dan Ishak, karena akan melanjutkan keturunannya, dan itu adalah janji Tuhan. Tetapi pada saat itu tiba-tiba Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Seandainya kita ada di posisi Abraham, mungkin kita akan berpikir dan mengatakan bahwa Tuhan kok menjadi seperti tidak konsisten. Katanya berjanji akan memberikan keturunan yang luar biasa, dikatakan seperti bintang di langit dan pasir di laut banyaknya. Dari keturunan Abraham dan dari keturunan Ishak akan lahir bangsa-bangsa. Tapi justru pada saat itu Tuhan meminta untuk mengorbankan Ishak. Mungkin kalau kita pada posisi Abraham, kita mengatakan Tuhan tidak konsisten. Atau mungkin bahkan mengatakan Tuhan memberikan harapan yang palsu. Tuhan memberikan harapan 25 tahun akhirnya digenapi, tapi pada saat lagi bahagianya ya melihat perkembangan dan pertumbuhan anaknya, ya kalau kita lihat usia Ishak pada saat itu diperkirakan oleh para penafsir itu 30 sampai 37 tahun. Ya, artinya seorang pemuda yang luar biasa, sehingga ketika Abraham hendak naik ke bukit untuk memberikan persembahan, Abraham menaruh kayu bakar itu di bahu Ishak. Artinya Ishak sudah tumbuh menjadi seorang pemuda. Dan pada saat itu Tuhan minta untuk Abraham mengorbankan Ishak. Bisa saja kalau kita pada posisi Abraham mengatakan Tuhan tidak konsisten, Tuhan memberikan harapan yang palsu. Tetapi kita lihat respon Abraham tidak demikian. Respon Abraham tidak mengatakan Tuhan tidak konsisten, tidak mengatakan Tuhan berikan harapan yang palsu, tidak berdebat dan tidak bertanya kepada Tuhan, tapi dia rela dan dia melakukan
apa yang diminta oleh Tuhan, mempersembahkan Ishak. Kenapa? Karena imannya. Karena imannya Abraham melakukan apa yang diminta Tuhan, mempersembahkan, mengorbankan Ishak. Karena imannya Abraham berpikir, ayat yang ke-19, bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan orang mati. Tuhan mampu membangkitkan orang-orang sekalipun di antara orang mati. Jadi karena iman Abraham mau mempersembahkan Ishak. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa Tuhan itu punya kuasa untuk membangkitkan orang sekalipun di antara orang mati. Abraham punya keyakinan bahwa Tuhan punya kuasa untuk membangkitkan Ishak sekalipun Ishak sudah dikorbankan. Abraham punya pengalaman. Ketika menunggu Ishak 25 tahun, ada dinamika dalam kehidupan imannya. Sarah sudah mati haid, sudah menopause, kandungannya sudah, rahimnya sudah mati. Tapi dari rahim yang mati, dari rahim yang menopause, dari rahim yang sudah tidak bisa memberikan anak, Tuhan bisa membangun, Tuhan bisa menghadirkan, Tuhan bisa membentuk Ishak melalui kandungan, melalui rahim Sarah yang dikatakan sudah mati. Sehingga Abraham punya keyakinan. Dia berpikir, kalau Tuhan punya kuasa untuk menghadirkan Ishak dalam kandungan Sarah yang sudah mati, Tuhan pun punya kuasa dan dapat membangkitkan Ishak ketika dikorbankan. Jadi itu yang membuat Abraham yakin betul. Abraham percaya, Abraham yakin terhadap janji Tuhan. Jadi karena iman, Abraham rela mengorbankan dan dia berpikir Tuhan punya kuasa. Jadi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, percaya pada janji yang pasti. Abraham percaya pada janji Tuhan, itu pasti. Ishak adalah anak yang dijanjikan, dan dari Ishaklah maka keturunannya akan disebut sebagai keturunan Abraham. Abraham percaya itu, sehingga Abraham rela mengorbankan Ishak karena berpikir Tuhan sanggup, berkuasa untuk membangkitkan Ishak sekalipun sudah dikorbankan. Jadi saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar supaya kita tetap percaya pada janji Tuhan. Janji Tuhan itu janji yang pasti. Dengan iman kita percaya apapun yang Tuhan janjikan pasti akan tergenapi. Walaupun mungkin butuh waktu, dan mungkin kita harus mengalami berbagai dinamika dalam kehidupan kita seperti yang dialami oleh Abraham. Tapi satu hal yang harus kita yakini, bahwa janji Tuhan itu pasti. Jadi tetap percaya pada janji Tuhan yang pasti. Tuhan berkati kita semuanya. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat hari ini. Tuhan tolong dalam kehidupan kami, supaya kami tetap memiliki iman kepada Tuhan, dan kami tetap percaya pada janji-janji Tuhan sebagai sesuatu yang pasti. Sekalipun sampai saat ini kami belum melihat penggenapan janji tersebut, sekalipun sudah sekian lama, sekian waktu kami menunggu penggenapan janji itu. Tapi hari ini, siang hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa janjimu pasti. Abraham menunggu 25 tahun untuk mendapatkan Ishak, dan Tuhan penuhi janji itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.